Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santriwati yang baik, insya Allah di hari ini kita akan belajar berpikir komputasional di dalam kurungnya algoritma ya untuk kelas 7. Baik, tujuan pembelajaran di hari ini diharapkan siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Ya, sebelumnya sudah disampaikan apa itu berpikir komputasional ya. Nah, insya Allah nanti juga akan kita bahas kembali dan di sini juga ada kata-kata baru ini yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Nanti juga akan kita bahas bersama. Nah, adapun karakter pelajar Pancasila yang diharapkan dalam pertemuan di hari ini itu adalah satu, gotong royong, yang kedua berpikir kreatif, selanjutnya adalah bernalar kritis ya. Siap-siap, insya Allah akan banyak kita gunakan untuk terus berpikir gitu ya dengan soal-soalan yang nanti kita bahas bersama. Baik. Nah, apakah ini mungkin santri semuanya sudah pernah merasakan ya makan nasi goreng ya, nasi gorengnya. Nah, ini adalah nasi goreng. Ada yang belum pernah makan nasi goreng? Tentu semuanya sudah pernah ya. Bahkan sudah pernah membuat nasi goreng ya. Ya. Nah, dalam pembuatan nasi goreng ini tentu terdiri dari berbagai macam hal ya. Di situ ada nasinya, ada patis, kemudian ada bumbu-bumbunya, kemudian ada telur dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang diperlukan untuk membuat sepiring nasi goreng, gitu ya. Kemudian kedua, bahan apa yang tidak perlu kita tahu cara pembuatannya, namun penting sekali untuk digunakan dalam proses pembuatan nasi goreng. Ya, diulangi. Kedua, bahan apa yang tidak perlu kita tahu cara pembuatannya, namun penting untuk digunakan dalam proses pembuatan nasi goreng. Nah, pertanyaan ketiga, apa kesamaan dan perbedaan dalam membuat nasi goreng satu piring dengan 5 piring? Nah, ini menarik ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, bagaimana alur membuat nasi goreng? Nah, mari kita diskusikan ya. Yang pertama, apa saja yang diperlukan untuk membuat sepiring nasi goreng? Nah, tentu pertama bahan-bahannya, gitu ya. Bahan-bahannya terdiri dari apa saja? Ada nasi, telur, kecap, micin, garam, bawang goreng, minyak goreng, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peralatannya tentunya ya. Peralatannya apa saja? Ya, ada kompor, wajan, piring, gas, dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentu ada resepnya, resep atau alurnya. Nah, resep atau alurnya seperti apa? Nah, ini contoh ya. Jadi setiap orang dalam membuat nasi goreng bisa bermacam-macam caranya gitu ya. Apakah bumbunya dulu untuk dimasukkan ke dalam wajannya atau telurnya dulu yang dimasukkan ke wajan gitu ya. Masing-masing bisa jadi mempunyai, tapi ini adalah alur yang bisa kita contoh gitu ya. Satu, misalkan pasang wajannya, kemudian nyalakan api kompornya, tuang minyak goreng, dan seterusnya gitu ya. Untuk alur tidak ada yang salah gitu ya, masing-masing mempunyai cara. Yang penting jadi nasi gorengnya begitu. Nah, ini adalah apa saja yang bahan-bahan yang atau alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat nasi goreng. Nah, ini maksudnya apa ya? Kaitannya dengan pembelajaran di hari ini. Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang selanjutnya adalah bahan apa yang tidak perlu kita tahu cara pembuatannya, namun penting untuk digunakan dalam proses pembuatan nasi goreng. Contoh misalkan minyak goreng gitu ya. Kita nggak perlu bikin minyak goreng dulu, baru kemudian membuat nasi goreng gitu ya. Kita juga tidak perlu untuk membuat nasi goreng kita membuat kecap manis dulu gitu ya. Nggak perlu karena kecap tinggal pakai. Minyak goreng sudah tersedia, tinggal pakai. Begitu pula juga dengan bawang goreng gitu ya.
kita nggak perlu lagi harus goreng bawangnya dulu untuk taburannya, tapi sekarang sudah banyak tersedia bawang goreng yang tinggal pakai sebagai taburan gitu ya. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita tidak perlu tahu cara membuatnya, bahkan tidak perlu membuatnya, tapi bisa kita gunakan setiap kita butuhkan gitu ya. Nah, selanjutnya apa kesamaan dan perbedaan dalam membuat nasi goreng satu piring dengan 5 piring? Kesamaannya pasti jenis bahan dan alatnya sama. Ya, kalau nasi untuk satu piring dengan 5 piring ya sama gitu ya, sama-sama nasi gitu ya. Kemudian alatnya juga sama. Cara proses pembuatannya, alurnya ya sama gitu ya. Hanya mungkin perbedaannya di sini adalah jumlah bahan yang digunakan. Kalau misalkan satu piring, satu porsi, ya jumlah untuk nasinya ya untuk satu piring gitu ya, dan lainnya. Nah, untuk waktu pembuatannya bagaimana? Untuk waktu pembuatannya bisa jadi berbeda gitu ya, atau bisa jadi sama gitu ya. Kalau misalkan buat nasi goreng satu porsi dengan dua porsi, ketika digoreng bersamaan, nah bisa jadi waktunya sama gitu ya. Hanya mungkin selisih sedikit ya, karena bahan yang digoreng banyak begitu. Nah, tapi secara umum alurnya tetap sama. Nah, selanjutnya adalah bagaimana alur membuat nasi goreng. Ya, tadi sudah disinggung sebentar, disinggung di awal terkait dengan cara atau alur membuat nasi goreng. Alurnya bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Tadi di awal disampaikan, misalkan membuat nasi goreng ada yang memilih telurnya terlebih dahulu untuk digoreng gitu ya. Kemudian baru bumbu-bumbunya. Ada juga yang bumbu-bumbunya dulu baru kemudian telurnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah jadi nasi gorengnya, ada yang kemudian dikasih telur dulu baru bawang gorengnya, ada yang juga bawang gorengnya dulu baru kemudian dikasih telur ceploknya. Nah, itu alur yang berbeda tetapi di akhir menjadi nasi goreng yang sama. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran di hari ini, pembelajaran dengan berpikir komputasional di hari ini? Nah, kita bahas ya. Nah, dalam fondasi berpikir komputasional itu ada 4. Tadi pertanyaan pertama tadi kan apa saja yang diperlukan untuk membuat sepiring nasi goreng? Itu kalau dalam berpikir komputasional itu disebutnya adalah dekomposisi. Gitu ya. Jadi apa yang diperlukan dalam membuat sepiring nasi goreng tadi adalah dekomposisi. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, bahan yang tidak perlu kita tahu cara pembuatannya, namun penting untuk digunakan dalam proses pembuatan nasi goreng, itu kalau dalam berpikir komputasional disebut dengan abstraksi. Sedangkan kalau apa kesamaan dan perbedaan dalam membuat nasi goreng satu piring dengan 5 piring itu disebutnya adalah pengenalan pola. Yang terakhir, alur. Dalam membuat nasi goreng kita sebutnya adalah algoritma. Jadi ada 4 fondasi berpikir komputasional. 1, dekomposisi, 2, abstraksi, 3, pengenalan pola, dan 4 adalah algoritma. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, dan apa itu pengenalan pola, serta terakhir adalah apa itu algoritma. Oke, sebelum tadi kita bahas kembali apa itu berpikir komputasi. Berpikir komputasi yaitu merupakan cara berpikir untuk melihat sesuatu masalah dan menemukan solusinya secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya. Jadi setiap ada masalah kita temukan solusinya secara sistematis gitu ya. Sehingga cara-cara tersebut itu bisa difahami oleh kita sebagai manusia ataupun komputer nantinya mengeksekusinya dan diketahui oleh keduanya, manusia ataupun juga komputer. Itu adalah cara berpikir komputasi. Oke, kita kembali ke 4 fondasi berpikir komputasional ya. Tadi yang pertama adalah dekomposisi. Kita lihat gambarnya ya. Dekomposisi ini merupakan pemecahan masalah gitu ya. Kalau di sini sampaikan kemampuan memecah data, proses atau masalah
yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang terstruktur, atau menjadi tugas-tugas yang lebih mudah untuk dikelola. Jadi ada masalah yang besar, kemudian kita pecah-pecah masalahnya. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian dipecah lagi sehingga menjadilah masalah-masalah yang menjadi kecil-kecil. Nah, dari kecil-kecil itulah kemudian kita eksekusi satu per satu. Contoh misalkan tadi nasi goreng gitu ya. Ada nasi goreng, kita pecah masalahnya. Oh, nasi goreng ini terdiri dari bahan-bahan. Kedua, perlu alat. Ketiga, perlu alurnya. Dan bahan-bahannya apa saja. Kemudian alat-alatnya apa saja. Alurnya bagaimana. Jadi ada suatu masalah yang besar, kemudian kita pecahkan masalah itu lebih detail gitu ya, di lebih tahap demi tahap. Contoh misalkan masalahnya adalah bagaimana cara menghafalkan Al-Quran selama 1 bulan. Ya misalkan begitu. Nah, dekomposisinya seperti apa? Dekomposisinya berarti, kalau misalkan misalkan gini, 1 juz 1 bulan gitu ya, maka dekomposisinya adalah 1 juz itu terdiri dari berapa halaman? Misalkan terdiri dari 10 ya, 10 halaman. 10 lembar ya, 10 lembar. Nah, 10 lembar itu kan berarti kita bagi-bagi. Misalkan bagi-bagi misalkan misalkan satu hari berapa? Satu hari 1 halaman gitu ya. Kemudian dari jadi kan kita pecah gitu ya. Kita pecah dari sisi jumlahnya. Yang 20 halaman, 20 halaman dipecah menjadi perharinya satu-satu gitu ya. Kemudian caranya bagaimana gitu ya untuk menghafalkan itu. Misalkan diulang-ulang berapa kali gitu ya. Kemudian yang dibaca berapa kali, kemudian dihafalkan berapa kali, kemudian diulang-ulang berapa kali seperti itu. Jadi ada sebuah masalah besar yang gede gitu ya, kemudian kita pecah-pecah untuk dieksekusi satu-satu. Contoh lagi misalkan ya tadi sama ya, misalkan kamu ingin mempunyai uang 100.000 dalam 1 hari misalkan, dalam 1 minggu misalkan. Nah, bagaimana caranya? Berarti misalkan 1 hari ngumpulin 10.000, hari kedua ngumpulin berapa. Jadi dipecah-pecah begitu. Contoh kalau di sini berarti tadi misalkan nasi goreng ada bahannya apa saja, alatnya apa saja, resepnya apa saja. Contoh kalau misalkan rumah, berarti kan kalau rumah ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya. Nah, untuk membangun pondasi itu terdiri dari apa saja. Untuk membangun tiang itu bagaimana, untuk membangun tembok bagaimana. Jadi kita pecah-pecah begitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Atau lebih singkatnya adalah kita menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Gitu ya. Contoh kalau tadi misalkan kecap, minyak dan sebagainya. Artinya apa? Untuk abstraksi ini kita menyederhanakan masalah yang kompleks gitu ya, yang besar untuk kita eksekusi gitu ya. Misalkan tadi kalau kita lihat di gambar ini kan misalkan ada satu ada satu botol, tapi dalam botol itu terdiri dari beberapa objek gitu ya. Nah, kita cuma butuh botolnya saja. Contoh tadi misalkan minyak goreng gitu ya. Minyak goreng itu kan di dalamnya kecap misalkan. Kecap itu kan terbuat dari apa? Kedelai gitu ya. Kedelai kemudian diproses, kemudian di apa dan sebagainya. Kita nggak perlu tahu itu, tapi yang penting kita gunakan kecapnya. Jadi kayak apa ya? Apa bahasanya? Include lah. Jadi satu kesatuan gitu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pengenalan pola. Kalau pengenalan pola itu kita kemampuan untuk melihat persamaan dan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Contoh tadi ya misalkan membuat 1 piring nasi goreng kan caranya sama, bahan-bahannya sama. Kemudian untuk membuat 5 piring, 5 porsi, berarti kan sama cara-caranya. Nah, itu kan nanti bisa terulang ya, bisa berulang-berulang. Jadi pola-polanya kita kenali gitu. Sehingga suatu saat ketika ada kejadian yang sama, itu kita bisa melaksanakan dengan lebih mudah gitu ya.
Seperti itu. Jadi pengenalan masalah, pengenalan masalah atau solusi yang nantinya bisa kita gunakan ketika kita mendapatkan masalah itu lagi. Begitu. Itu adalah pengenalan pola. Nah, terakhir adalah algoritma. Algoritma ini lebih sederhananya sebagai alur ya, alur step by step untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau tadi misalkan nasi goreng berarti ada resepnya gitu ya. Kalau misalkan masak mie ada alur-alurnya. Misalkan mau bikin kopi gitu, jadi kopi ada alurnya. Bagaimana misalkan kita sediakan gelas dulu, atau misalkan kita panaskan air, kemudian sediakan gelas, kemudian kita tuangkan kopi, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian setelah itu kita kasih air panas ya dengan kita aduk gitu. Itu adalah algoritma ya, alur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah kita sebut sebagai algoritma. Nah, itu adalah 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi adalah kita memecah masalah besar untuk kemudian dipecah menjadi kecil-kecil untuk diselesaikan step by step, satu demi satu gitu ya. Sedangkan untuk abstraksi adalah kita menggunakan menyederhanakan masalah. Jadi kita gunakan yang penting-penting saja gitu ya. Tidak perlu tahu detail terhadap sebuah objek itu, tapi kalau itu sudah siap untuk digunakan, kita gunakan. Sedangkan kalau pengenalan pola adalah kita mengenali ciri-ciri atau solusi atau cara ya untuk menyelesaikan sebuah masalah, sehingga ketika ada permasalahan yang sama itu bisa kita gunakan dengan mudah gitu ya. Itu pengenalan pola. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Kalau algoritma adalah alur step by step untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, masalah kan apa saja bisa masalah. Misalkan menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan satu halaman terus, misalkan satu halaman satu hari gitu ya. Nah, caranya misalkan subuh itu dengan dibaca 10 kali, kemudian setiap ba'da sholat misalkan kemudian dibaca berapa kali. Nah, ketika sudah ketahuan ternyata cara ini itu bagus nih untuk menghafalkan satu halaman dalam sehari. Nah, itu pola-pola itu yang nanti kemudian bisa kita tiru ya, kita tingkatkan. Oh, berarti kalau dengan cara ini tuh mudah untuk menghafalkan satu halaman. Nah, maka untuk berikutnya kita gunakan pola-pola itu terus. Itu adalah pengenalan pola. Nah, ini contoh gambar yang sangat lucu sekali ya. Ini adalah sebuah gambar robot dekomposisi. Contoh kalau dekomposisi, ini gambar robot berarti ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, di dalam kepala itu terdiri dari, kalau ini kan cuma gambar ya, terdiri dari ada kotak, ada lingkaran, ada segi panjang dan sebagainya. Di dalam badan juga ada segi trapesium ya, ada kemudian ada lingkaran-lingkaran. Kemudian di dalam tangan juga ada. Jadi satu kesatuan masalah untuk menggambar sebuah robot, maka kita pecahkan. Tadi misalkan pertama harus bikin kepalanya dulu. Di dalam kepala itu terdiri dari ini, gitu ya. Kemudian badan, berarti kita setelah bikin kepala, bikin badannya. Badan itu ternyata terdiri dari ada lingkaran, ada trapesium dan sebagainya. Kemudian ada tangan, ya tangan. Di dalam tangan misalkan ada lingkaran dan seterusnya gitu ya. Kaki juga sama. Nah, ini adalah dekomposisi. Adanya sebuah masalah kompleks kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil-kecil. Nah, ini adalah ini pengenalan pola ya. Pola di sini kan kita lihat nih. Ternyata dalam membuat sebuah gambar robot ini terdeteksi nih ada pola-pola, yaitu ada misalkan ada lingkaran gitu ya, ada trapesium, lingkaran misalkan. Kalau sudah pernah bikin satu lingkaran berarti kan lingkaran yang lainnya bisa kita buat dong gitu ya. Mudah dengan kita buat misalkan dengan kopas, dengan didobel gitu ya. Atau misalkan persegi panjang gitu ya, persegi panjang berarti kalau sudah pernah bikin satu persegi panjang kan berarti yang lainnya mudah untuk dibuat gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah pengenalan pola. Jadi pola-pola yang sama kita kenali gitu. Nah, seterusnya adalah abstraksinya. Kalau abstraksi kan tadi misalkan jadi kita nggak perlu nih, kalau abstraksi ini kita menyusun organ yang siap pakai, tidak perlu tahu bahan atau alat untuk membuat organ tersebut, ya organ robot. Misalkan kalau masang mainan robot itu kan ada yang
include ya, ada yang include gitu. Ada satu kesatuan gitu, kita tinggal pasang gitu. Kita nggak perlu tahu cara bikin kepalanya, tapi kan kepalanya sudah jadi, tinggal dipasang. Kita juga nggak perlu tahu badannya terbuat dari apa, isinya bagaimana, karena sudah jadi badannya, kita tinggal pakai gitu ya. Itu namanya abstraksi. Nah, terakhir adalah algoritma atau alur penyusunan sebuah penyelesaian masalah gitu ya. Itu namanya algoritma. Nah, begitu. Nah, ini secara kesimpulan, jadi berpikir komputasi ada 4 pondasinya. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah abstraksi, yang ketiga adalah pengenalan pola, dan terakhir adalah algoritma. Dekomposisi dari masalah besar, kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil itu kita selesaikan satu demi satu sehingga menyelesaikan yang besar. Kalau abstraksi adalah kita gunakan yang bagian yang penting-penting saja, gitu ya. Contoh kalau di gambar sini sebenarnya gambar kotak ini ada trapesium, tapi karena kita pentingnya adalah kotaknya saja, gitu ya. Ya apa namanya, bukan trapesium, persegi ya. Persegi ternyata dalam persegi itu ada kotak, begitu ya. Nah kalau di sini ada pengenalan pola. Kita kenali pola-pola yang sama, pola-pola yang berbeda kita kenali. Ya untuk menjadikan jika ada pertanyaan yang sama, jika ada masalah yang sama, maka kita bisa selesaikan masalah itu dengan pola yang sudah kita kenali. Dan terakhir adalah algoritma, yaitu alur untuk menyelesaikan masalah, tahap demi tahap masalah. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi setiap masalah yang kita dapati bisa kita urai ya, kita urai step by step untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Alurnya juga kita tetap kita buat gitu ya untuk menyelesaikan masalah seperti apa ya. Pola-pola yang sudah terjadi yang juga menjadi solusi, nah itu juga kita perlu perlu kita kenali sehingga kalau ada masalah yang sama, oh caranya seperti ini ya, begitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita bahas di hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Semangat selalu dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.